Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi dengan Bu Yanti. Kita akan belajar IPA tema 4, pembelajaran terakhir di tema 4 ya. Oke, kita akan belajar sumber energi alternatif ya. Oke, energi alternatif itu apa anak-anak? Energi alternatif itu energi pengganti. Namanya saja alternatif ya. Pengganti dari apa Bu Yanti? Pengganti dari energi yang terancam habis. Energi yang terancam habis itu segala olahan minyak bumi dan batu bara, itu energi yang terancam habis ya, energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk mengantisipasinya manusia berpikir keras kemudian menemukan energi alternatif, yaitu energi pengganti atau juga disebut energi yang terbarukan atau dapat diperbaharui, namanya energi alternatif. Oke, nah kelebihan energi alternatif ini dia ramah lingkungan, kemudian dia bebas polusi karena ya ramah lingkungan ya bebas polusi udara ya, kemudian jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama banget. Nah, apa saja itu energi alternatif? Mari kita lihat bersama ya. Yang pertama adalah sinar matahari, ada air, ada angin, ada ombak laut, kotoran ternak juga loh, terus kemudian limbah pertanian, kemudian panas bumi atau geotermal, panas bumi atau disebut juga geotermal, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, tumbuh-tumbuhan itu biasanya aja biji jarak yang bisa digunakan, kemudian tumbuhan yang lain ya, nanti kita lihat bersama. Nah, ini anak-anak, sinar matahari ini atau nama alatnya namanya sel surya atau panel surya, itu sama ya. Kalau ada yang bilang sel surya, panel surya sama. Untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian ada angin menggerakkan kincir angin atau aerogenerator. Kemudian air terjun dan ombak untuk menggerakkan generator listrik. Biogas itu berasal dari kotoran hewan ternak, biasanya sapi, kerbau gitu, untuk menggantikan LPG atau gas alam cair dan minyak tanah. Dan panas bumi. Panas bumi tadi disebut juga geotermal sebagai energi penggerak turbin air pada generator pembangkit listrik. Juga reaksi nuklir menghasilkan energi panas yang dapat mengubah air menjadi uap panas. Nah, uap panas tadi berubah menggerakkan baling-baling dan turbin sehingga menghasilkan energi listrik ya. Nah, ini pemanfaatan energi panas matahari oleh panel surya atau sel surya. Energi matahari ya yang ditangkap oleh panel surya. Panel suryanya ini nih. Ini panel surya ya. Ini kayak penampang bentuknya panel surya. Selanjutnya energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik ya. Sorry ya, double tulisan. Energi panas tadi dikumpulkan oleh panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itu disimpan sementara dalam baterai. Baterainya khusus, enggak baterai ABC, bukan baterai yang lain ya, bukan baterai radio, tapi baterai khusus panel surya. Seperti ini baterainya. Ini energinya disimpan di sementara di sini, oke? Sehingga kalau pas malam hari panel surya tetap bisa digunakan karena banyak energi yang tersimpan di sini. Nah, ketika siang hari dia full nih menyerap sinar matahari secara maksimal. Nah, kemudian energinya disimpan di sini. Jadi ketika malam hari pun ketika menggunakan energi panel surya tetap bisa, meskipun malam hari kan nggak ada sinar matahari ya kan. Nah, ini kemudian setelah itu energi listrik dari baterai tadi dialirkan melalui kabel-kabel listrik. Nah, kabel-kabel listrik ini menghubungkan ke semua peralatan listrik di rumahmu kalau rumahmu menggunakan panel surya. Kabel listriknya bentuknya seperti ini ya, ini khusus ya nak ya. Nah, ini peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Tadi sudah mendapat listrik dari kabel listrik. Nah, listriknya mau digunakan untuk apa nih ya? Nanti ulang ya, dari sinar matahari nih diserap oleh panel surya atau sel surya, kemudian disimpan di ini ada namanya kontrol, alat untuk pengontrol energi tersebut disimpan di baterai.
energinya disimpan di sini. Kemudian ada inverter. Nah, inverter ini mengubah dari listrik DC menjadi AC. Nah, listrik AC ini disalurkan ke seluruh peralatan elektronik di rumahmu. Bisa untuk menghidupkan lampu, bisa untuk mesin cuci, bisa untuk kulkas dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri ini sudah menjadi panel surya ini sudah terkenal ya. Artinya sudah banyak orang menggunakan panel surya di rumah mereka. Nah, ini prinsip kerja panel surya seperti ini. Memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek. Jadi dari penampang tadi difokuskan menjadi satu titik objek. Nah, jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka dapat pula diubah menjadi energi listrik seperti panel surya. Jadi penampangnya ini kan lebar ya. Nah, ini untuk mengumpulkan energi matahari menjadi satu titik objek, kemudian diubah menjadi listrik. Nah, manfaat panel surya banyak sekali anak-anak. Ini yang pertama adalah mobil tenaga surya. Nah, mobil tenaga surya ini namanya Tesla, Tesla, namanya Tesla. Ini sudah ada di Indonesia, harganya 2 miliaran ya. Bermiliar-miliar pokoknya, 2 miliaran. Ini Tesla, dia nggak pakai bensin, tapi dia pakai tenaga panel surya, tenaga matahari. Ya kan? Bagus kan? Ya. Warnanya macam-macam. Besok kamu boleh membelinya, oke? Nah, di atap rumah untuk keperluan sehari-hari ya, penampangnya seperti itu. Ini perumahan di luar negeri itu seperti ini ya anak-anak ya. Jadi di sana sudah menjadi trending atau tren atau menjadi kebiasaan orang-orang menggunakan panel surya karena hemat lebih hemat listrik dan bebas dari polusi udara. Lampu penerangan jalan. Nah, ini panel suryanya ini, lampunya ini. Jadi lampu penerangan jalan itu kok bisa menyala tapi nggak ada baterainya ya. Ya karena pakai panel surya, nggak ada cop-copan listriknya ya. Ya karena ada panel surya sehingga si lampu bisa menyala. Lampu lalu lintas juga ada panel surya ya. Ini kamu nanti kalau jalan-jalan lihat penampangnya ada panel surya. Ya kayak ginilah panel surya. Terus kalkulator. Nah, ini yang Bu Yanti lingkari inilah namanya sel suryanya di sini. Kamera pengintai CCTV nih, panel suryanya di sini nih. Penyimpan daya pada power bank. Nih, ini penyimpan daya power banknya di sini. Kemudian radio. Nah, ini panel suryanya ada di sini nih. Mana mouse-nya Bu Yanti? Ini di sini ya. Ini panel suryanya. Nah, anak-anak juga ada loh oven tenaga surya. Nah, oven tenaga surya ini prinsipnya sama tadi kayak sel surya. Dia mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, ke satu titik. Sehingga energi panas tersebut dapat digunakan untuk memanaskan sesuatu. Nah, oven tenaga surya ini menggunakan aluminium foil ya. Ini ya. Ini aluminium foil, aluminium. Terus di sini nanti diberi makanannya bisa matang, tapi ya matangnya lama, tidak seperti oven listrik, ya kan? Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Yanti. Sampai jumpa di video berikutnya.